Makanya Masya Allah Ibunda Maryam mendapatkan cobaan itu dan dia bersabar. Saking kemudian bukan hanya sabar, Ibunda Maryam itu sampai memiliki kebeningan hati. Hatinya itu bersih betul Ibunda Maryam itu. Sampai kemudian orang menghujat dia, melempari beliau dengan kerikil. Sampai kemudian dalam surat Maryam dia bersandar ke pohon kurma. Fa'ajahal makhadu ila jinninah lati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiyah. Dan sampai Ibunda Maryam itu saking beratnya ujian, dilempari batu, diusir, dicemooh, dicela, karena sudah terkenal sebagai perempuan yang menjaga kesucian, tapi ternyata dia hamil tanpa ada suaminya. Lalu kemudian sampai dia diceritakan oleh Allah bersandar ke pohon kurma. Ketika bersandar ke pohon kurma, beliau sampai berdoa, ya Allah matikanlah saya supaya saya itu dilupakan manusia dan tidak lagi dihiraukan manusia. Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah mengomentari doanya Ibunda Maryam itu, bukan Ibunda Maryam putus asa ketika minta mati, bukan. Imam Qurtubi di dalam kitabnya itu mengatakan Ibunda Maryam meminta mati adalah supaya orang yang mencelanya dan menghujatnya tidak bertambah dosanya, karena celaan dan dosa yang mereka, karena dosa celaan yang mereka berikan kepada Maryam itu pasti dipertanggungjawabkan mereka di hadapan Allah. Saking bening hatinya. Jadi akhirnya kita mendapati karakternya Maryam bintu Imran itu apa? Memberikan kekuatan kepada para wanita. Kalaupun kamu berjalan di atas rel kebenaran, ketika kamu mendapatkan satu kebaikan dan kebenaran yang kamu ikuti, tugas yang Allah berikan kepada kamu, bersabar di situ. Itulah ujian yang Allah berikan kepadamu, sebagaimana Allah pernah memberikan ujian yang jauh lebih berat daripada ujian yang kamu dapati, yaitu adalah bagaimana Ibunda Maryam harus mengandung Isa. Dan pertolongan Allah itu tidak pernah terlewatkan. Ya, ada yang diuji dengan pengorbanan dia kepada suaminya kayak Khadijah. Ada yang diuji dengan celaan yang dia dapatkan sebagaimana Ibunda Maryam. Makanya pada Ibunda Maryam itu setidaknya dua yang paling menonjol dari Ibunda Maryam. Kesabaran atas tugas yang Allah berikan kepada Ibunda Maryam. Dan yang kedua, kebeningan hatinya Ibunda Maryam. Sampai dia rela mati supaya orang itu tidak bertambah dosanya ketika menambah hujatan dan celaan kepada dirinya. Nah, itulah yang kita dapati dari Ibunda Maryam. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah karakternya Ibunda Fatimah. Ini karakter Ibunda Fatimah ini panjang lebar, tapi saya cukupkan, yaitu karakternya Ibunda Fatimah itu yaitu adalah putri yang sangat patuh kepada orang tua. Jadi sebelum dipetik oleh Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Ibunda Fatimah adalah orang yang luar biasa ketika bersama dengan ibundanya Khadijah dan bersama dengan Rasulullah Muhammad. Makanya Masya Allah ya, seorang wanita yang begitu baik dengan ibunya Khadijah. Dalam beberapa buku-buku sirah saya mendapati Ibunda Fatimah sangat memuliakan ibunya. Sangat memuliakan ibunya. Makanya akhirnya beliau menjadi wanita yang lembut. Ingat, seorang anak yang paling lembut sama ibunya adalah orang yang paling lembut hatinya. Dan tentunya tidak akan pernah dijadikan oleh Allah celaka. Wa barum biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbuat baik kepada ibuku, maka aku tidak celaka dan aku tidaklah kasar. Makanya kalau kita mencari menantu, Bu, mencari menantu pastikan yang paling baik sama ibunya. Karena menantu yang paling baik sama ibunya itu adalah menantu yang sejatinya dia paling lembut hatinya dan tentunya tidak akan pernah celaka. Dan itulah yang dicontohkan Ibunda Fatimah. Bukan hanya kepada ibunya, kepada bapaknya pun luar biasa. Sampai akhirnya dipetik oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang terbaik mendapatkan yang terbaik. Ibunda Fatimah itu keluarga surga. Bapaknya penduduk surga, ibunya penduduk surga, suaminya penduduk surga, anaknya pun menjadi penduduk surga. Padahal wanita ini menjadi wanita yang luar biasa, sangat patuh dan hormat kepada suaminya. Cintanya kepada sunnah lebih besar daripada kepada dirinya sendiri. Makanya kan beliau pernah meminta pembantu kepada Nabi, tetapi justru Nabi berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada seorang budak? Ucapkanlah kalimat-kalimat takbir, tahmid. Yang sejatinya kalau kita minta pembantu meringankan beban pekerjaannya kok, tapi justru diberitahukan oleh Rasulullah dengan dzikir. Disitulah kita akhirnya mendapati satu perkataan emas dari para ulama. Wahai wanita, kurangilah kesenanganmu di dunia supaya bertambah kesenanganmu di akhirat. Sekali lagi, kurangilah kesenanganmu di dunia supaya bertambah kesenanganmu di akhirat. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita mendapati karakternya Fatimah
Jadi kalau seorang wanita role modelnya itu adalah ya baik sama orang tuanya, sabar terhadap orang tuanya. Saya menyampaikan, Bapak dan Ibu, sesungguhnya orang tua kita itu terkadang belum sama persepsinya sebagaimana yang kita pelajari. Tapi Allah jadikan orang tua kita terkadang tidak sama dengan apa yang kita pelajari, karena disitulah Allah ingin memberikan pelajaran supaya kita mendapatkan dan memetik arti kesabaran ketika kita berinteraksi dengan mereka. Kemudian yang keempat, karakternya Asiyah. Karakternya Asiyah ini Masya Allah ya, tentunya ada beberapa yang menjadi role model dalam kehidupan Asiyah. Keyakinannya kuat mempertahankan akidah. Wanita ini tidak tergiur dengan kedudukan harta, kemewahan, padahal suaminya itu kaya raya. Harusnya dia termasuk hak sosialita dalam kehidupan rakyat Mesir, tapi beliau tidak pernah ikut pada kegiatan yang sifatnya itu sia-sia. Wanita ini jangan dikira Asiyah itu lembut betul, padahal suaminya keras. Nah, disitulah kita kadang-kadang mendapati banyak suami kadang-kadang lembut, mendapatkan istri yang keras, banyak istri yang lembut tapi mendapatkan suami yang keras. Itu salah satu harmonisasi dalam kehidupan. Tapi yang paling luar biasa yang kita petik dari pelajarannya Asiyah itu apa? Walaupun dia suaminya adalah Fir'aun, itu tidak memadamkan dan tidak melewatkan surga untuknya. Kan banyak kan wanita hari ini kalau mereka menikah gitu, ternyata suaminya tidak sesuai dengan ekspektasi dia, lalu kemudian dia menyalahkan kondisi suaminya. Saya tidak bisa masuk surga gara-gara suami saya begini. Padahal Masya Allah ya, dari kisahnya Asiyah itu kita akhirnya mendapati Asiyah itu hidup pada satu keluarga yang tidak ideal. Suaminya mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, tapi itu pun tetap bisa menjadikan seorang ibunda Asiyah mendapatkan ridhonya Allah di tengah keimanan yang dia miliki kepada apa yang dibawa oleh putra angkatnya, yaitu adalah Musa. Ya, banyak wanita hari ini mendapatkan cobaan dari suaminya. Ada suaminya yang berzina, ada suaminya yang minum alkohol, ada suaminya yang tidak mau belajar agama sama sekali. Maka disitulah kalau ada wanita-wanita yang sedang ditakdirkan mendapatkan pasangan hidup yang membawa duri, yang membuat kita terluka, mari belajarlah sebagaimana kisahnya Asiyah ketika melewati badai, bukan hanya gelombang, melewati badai dari suaminya, tapi tetap surga tidak terlewatkan untuknya karena dia tahu bagaimana memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup panjang tapi qadarallahu ma yasha, masih ada beberapa poin sebenarnya yang lainnya yang sudah saya buat, tapi qadarullah waktunya sangat terbatas. Sudah jam 11:15. Waktu yang diberikan kepada saya itu 1,5 jam bersama dengan tanya jawab. Nah, setidaknya walaupun baru membahas separohnya, kapan-kapan mungkin separohnya akan dibahas sama Ustadz Rifki, tapi disinilah kita akhirnya paham role model kehidupan kaum Hawa itu sebenarnya 4, yaitu yang pertama, ikutilah sebagaimana kisahnya Khadijah binti Khuwailidin. Kemudian yang kedua yaitu adalah kepada Maryam bintu Imran, kemudian Fatimah bintu Muhammad, lalu kemudian Asiyah binti Muzahim, dan ditambah dengan Aisyah binti Abi Bakar. Dan Aisyah itu menjadi salah satu wanita surga karena kontribusi bagaimana khidmahnya kepada ilmu agama ketika beliau menghafalkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan menjadi pemenang cintanya Nabi setelah Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa, kalaulah setiap para wanita meneladani role model yang telah digariskan oleh Allah, tentunya kita tidak akan butuh figuran dan tidak akan pernah butuh role model imitasi yang hanya bisa memperlihatkan sebuah perkara fisik tetapi kropos di dalamnya yang tidak memperlihatkan apa-apa. Dan setiap wanita itu ditakdirkan pada masing-masing rezeki amalnya beda-beda. Saya yakin ibu-ibu yang ikut pada Mother School kali ini karakternya beda-beda. Ada yang karakternya mungkin sedang Allah jadikan benang merahnya kayak Asiyah bintu Muzahim. Ada di antara ibu-ibu yang benang merah kehidupannya itu hampir mirip dengan kisahnya Khadijah. Ada yang di antara ibu-ibu itu yang benang merahnya itu dikaitkan sebagaimana kehidupan Fatimah bintu Muhammad. Ada yang benang merahnya itu kayak Maryam bintu Imran. Nah, setidaknya pada rezeki amal itu kita tahu saya itu lebih mirip yang mana. Dikaji supaya kita bisa menjadi role model kehidupan seorang wanita yang sejatinya. Sekali lagi, kalau seorang wanita telah ada dalam satu pusaran
kehidupan, maka seluruh yang ada di sekitarnya itu menjadi beruntung. Suaminya menjadi beruntung, orang tuanya menjadi beruntung, anaknya juga paling beruntung, saudaranya pun beruntung. Karena keberadaan wanita itu ibarat tanah yang subur. Apapun yang ditaruh di tanah yang subur akan menjadi buah yang manis yang dipetik setiap saat. Allah alam bisawab. Hanya separuh dari materi yang sudah disiapkan, tapi qadarallahu ma yasha. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Pada separuhnya nanti insya Allah akan dikaji bersama dengan ayah kita, bapak kita, suami dari istrinya beliau, Ustaz Rifki Ja'far Thalib, insya Allah. Barakallahu fiik, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita terus memancarkan air-air yang akan membentuk peradaban gemilang dalam kehidupan agama Allah.